Ya malam. Ya malam teman-teman semua. Sepi ya, wis bengi ya. Wis bengi sepi tadi itu. Udah malam ya. Ya malam semuanya. Kok kurang Padang ya? Yuk di tab-tab layarnya dulu yuk. Kok pada itu ya? Nggak kelihatan tab-tabnya. Apa? BDC dominan galau. Sepi dong. Sepi ya. Rudi Alexander baru ikut lagi. Duh, ini barusan itu kok online kok nih aku. Iya, Bro Hendy ya. Ya. Ini barusan online ini aku. Ya, Komiko. Barusan online ini. Habis pergi. Mana anak kali. Ya. Cara keluarga dulu, teman-teman. Ya. Yuk, di tab-tab layarnya yuk. Kondisi market galau, teman-teman jangan terjebak pada euforia. Ini yang saya takutin sebetulnya. Jadi langkahnya itu kalau teman-teman perhatikan, altcoin ini tidak kemana-mana. Di tempo 4 jam, tadi sempat dikasih hijau dulu. Wah ini yang bahaya nih. Ya. Ini tempo 4 jamnya tadi bagus. Nah ini begitu tempo 4 jam itu harusnya dia posisinya merah dulu, baru bagus. Tapi ini posisinya hijau dulu itu, wah untuk galau ini. Untuk galau, walaupun ini kalau di tempo 4 jam ini adalah engulfingnya. Tapi ini perlu pembuktian apakah dia nanti dimakan oleh candle sebelahnya atau tidak. Ya. Jadi kalau untuk market saat ini, anu aja lah. Kalau saya sih secara pribadi tidak terlalu optimis bahwa dia akan ngepam, karena kalau teman-teman perhatikan sebenarnya tidak kemana-mana teman-teman. Ini kayak BNB ini kemana? Tidak kemana-mana. Teman-teman lihat lagi SRP yang digembar-gemborkan memang dari kemarin kan XX gitu, itu pun belum ada pergerakan. Sebenarnya ini tidak naik. 069, 067, 07 sama aja. Tidak kemana-mana sebetulnya. Cuman ini yang berhembus itu beritanya, FOMO-nya itu kencang sekali. Saya merasakan bahwa para berusaha untuk memfomo market ini tidak tahu itu kenapa bisa hembusannya cepat sekali, karena narasi-narasi beritanya dibangun secara masif. Itu yang teman-teman perlu perhatikan. Dibangun secara masif itu tujuannya apa? Gitu. Jadi teman-teman ketika ada berita-berita di tengah kondisi seperti itu, teman-teman langsung insinya gini, momentum apa sih yang sebenarnya mau dibangun? Jangan ikuti beritanya, wah berita ini melu, wah beritanya ambruk melu, lepas barang. Padahal lepas barang kemarin ketika teman-teman lepas barang di sini, yang retail itu malah mereka ambil kebalikan dari cara berpikir kita.
gitu ya. Jadi kalau saat ini kenapa mereka itu kayak membakar sesuatu berita yang terus masif, kadang dengan kondisi yang menurut saya sudah tidak memungkinkan. Narasi yang dibangun itu seolah-olah akan terjadinya kondisi market yang bullish di tengah posisinya 2023 adalah 1 tahun sebelum halving. Ini aja tinggal setengah tahun ke depan. Itu terus dibangun. Dengan tujuan apa? Ini mau naik loh. Kurang lebih seperti itu. Mau naik. Nah, nanti getok tular. Satu sama lain terus digembor kayak gitu terus. Karena apa? Hampir rataan si paus ini sudah belanja. Belanjanya kan macam-macam. Ono sing pause belanjane ning kene. Ono sing pause belanjane ning kene. Pause yang tanggung-tanggung ya. Telat ada sing di sini. Lah yang di atas ini buanter suaranya. Tujuannya untuk apa? Aku wis beli yo. Gitu loh. Kalau iso we tuku berita. Ben apa? Ben kepam. Jadi kalau teman-teman yang di CBD ini pesan saya cuma satu. Kalau di toyib beli, ya. Di sini apa jual? Gue jualan gini. Ya dong. Lah om, kalau untuk ada ini kan bisa naik enggak? Kalaupun bisa naik paling yang tinggi ini naik tumbang lagi. Karena momentumnya itu menurut saya enggak tepat kalau terjadinya bulan atau altcoin session serentak. Altcoin session serentak itu 4 bulan lebih. Enggak masuk akal kalau ini altcoin session terbentuk. Nah terus berita api-api itu tujuannya apa? Yo mau kowe retail ayo ndang mlebu korsine bis isih akeh mlebuno ben apa bareng ora tinggal wis tekan pucuk ora tinggal sopere gitu tok. Om bahas BTC dong ya. Oke, kita akan kembali ke BTC ya. Seandainya pun ini yang terjadi ini, seandainya pun yang terjadi nanti menyentuh di area ini pun, ini kan sekitar 600-an ya. Itu bukan berarti akan terjadi kenaikan yang serentak. Menurut saya sangat kecil sekali karena Agustus itu sudah berat sekali. Agustus saja sudah nempel. Agustus sudah berat sekali. Untuk teman-teman saya mau ingetin kembali, kemarin itu FOMC-nya itu tidak dinaikkan. Suku bunganya tidak dinaikkan. Terus sekarang ini hampir rataan pengamat maupun dari survei itu menunjukkan bahwa 91% kurang lebih terjadinya adalah kenaikan 25 bps. Kalau kenaikan 25 bps berarti kuwi naik jenengi. Ya. Bukan paus naik dari 5,25% suku bunga bank menjadi 5,5%. Kemungkinan diprediksi bulan depan juga naik 25% lagi. Berarti suku bunga bank jadi 5,7,5%. Jadi di Agustus itu sampai Desember itu Agustus lebih berat lagi. Kalau saya melihat marketnya Agustus luwih hajur meneh. Jadi terus ini maknanya apa? Maknanya paling yang belum naik contoh seperti BNB. Ini yang mungkin akan dapat satu momentum. Seperti ada ini momentumnya bisa sehari enggak. Jangan dipikir enggak bisa ini loh. Dipukul satu hari tok. Itu dari bawah ini. Ini dia pukul satu hari tok loh. Dari harga 0,28 jadi naik menjadi 0,36. Ini 50% ini, men.
Tidak ada ya, 8, 24, 30%. 30%. Ya. 30%, 25, 30%-an kurang lebih seperti itu. Tapi kan kencang ini. Gitu ya. Nah, apakah nanti seperti BNB bisa? Bisa. Menurut saya bisa. Ini kalau teman-teman nanti BNB di 28 ya 2280 saya tidak kaget. Saya tidak kaget. Karena memang potensinya akan seperti itu BNB. Kalau saya melihat malah potensi yang akan naik itu BNB, FTM gitu ya. Terus BTC kemana ya? BTC paling sideways kemungkinan kalaupun nyentuh di areanya mungkin di 29.600, tapi itu pun sangat kecil. Kalau FOMC-nya dinaikin 25 berarti kan kenaikan. Market itu akan tetap cenderung galau. Kekhawatiran market, investornya khawatir. Thank you Bang Ar. Jadi kekhawatiran marketnya tetap ada. Jadi jangan dipikir tidak ada. Bahkan saat ini sebenarnya orang itu hampir rataan yang sudah bisa take profit margin, ya mereka take profit margin sambil melihat market. Tapi kesempatannya untuk naik, tujuannya untuk naik ke atas ini saya juga bingung. Kalau ini ya seandainya dinaikin ke atas, menurut teman-teman, makasih Bro Ar, Golden gimana Om Yan? Galau tapi akan drop menurut saya, tetap akan drop. Nah ini tidak lama kok, ini sudah berat juga. Jadi jangan dipikir, dan nanti tinggal tergantung, karena momentumnya sebenarnya sudah habis. Kalaupun dia umpamanya contoh, Om bisa ndak ini kalau umpamanya nanti ini kalau umpamanya dapat bonus ya ini untuk Golden ya, kemungkinan cuma double top kayak BTC dan tumbang kembali. Kalau seandainya dapat momentum ya, bonusan paling gini. Tapi perkiraannya menurut saya tetap dia tumbang. Harusnya sampai Juni ini sudah tumbang, sudah selesai lah. Ini sudah tinggi ya. Ini sudah tinggi. Jadi untuk ini kita ini untuk emas ya. Ini saya sudah pernah bahas itu dari mulai dia di sini sampai Juli nanti akan naik. Ini sampai Juli. Dan sampai Juli gimana? Yuk close market terus untuk badi akeh ngapain? Enggak usah serakah. Belajar karena cukup. Ya. Belajar karena cukup. Itu seperti apa low profile. Itu benar. Itu ya. Belajar untuk kata cukup, karena itu susah. Saya ini ya teman-teman, ini dari 15.850 saya sudah take profit margin di sini, take profit margin di sini, saya beliin lagi di MA99, saya take profit margin, take profit margin, take profit margin semua saya sudah. Jadi saat ini beli apa? Malah saya barusan ini nambah muatan lagi di ETH Don. Loh kok gitu? Iya. Buat saya tuh enggak pusing. Jadi saya tetap hantam terus ETH Don dan BTC Don. Karena seperti yang saya sudah sharekan dari Desember sampai Juni, ya ini temanya kurang lebih seperti itu. Jadi saya melihat bahwa Agustus ini lebih berat, slot berat malahan. Masuk zona Agustus malah slot berat. Juni ini masih ada perlawanan. Juli ini masih ada perlawanan. Masuk Agustus lebih berat lagi. Lah iso mbok bayang gitu. Tahu ndak ini kalau 25 bps? Iya Bro Ar, itu betul. 0,25 ya. Kalau 0,25 bps itu berarti suku bunga bank 5,5 itu tertinggi selama 22 tahun terakhir. Mbok bayang gitu. Itu rekor. Dampaknya apa? Durung weruh. Dampaknya apa? Langsung terjadi perubahan, belum ngerti. Sopo sing ngerti? Kuwi mereka ya tongpet kuwi ora ngerti ya. Secara kalkulasinya, inflasinya mereka. Aja dipikir kabeh open gitu ya. Ya toh? Ini belum pernah terjadi teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu itu 5,5 itu tertinggi 22 tahun terakhir.
Lah kira-kira ki investor mikir. Pertanyaannya di situ. Mikir. Mikirnya apa? Wah, iki keadaan carut marut iki. Wis tak mripit sih. Bukane malah wah iki BTC mesti dadi solusi. Gini, tak jelaske dulu ya. Ini nanti engko salah paham. Jadi teman-teman, kalau pada waktu posisi resesi mereka itu sudah by design. Mereka sudah mulai beli itu di sini. Mereka tahu wong sing punya kebijakan mereka kok. Nanggep ya. Yang punya kebijakan mereka loh. Yang bisa menggoyang pasar mereka loh. Amerika loh. Kira-kira didesain ra. Pause, nanti naik harganya ya deh. Tujuannya untuk apa? Mereka inflasi, resesi, dia coro nih golek duit ning kene. Bukan di kripto ya, tak ulangi lagi, BTC. Kripto yang lain itu cuman imbuhan. Aja mbok maknai bahwa ini semua karena wah iki berarti yang posisi BPS naik iki semua lari nanti marketnya ke kripto. Kalau posisinya tidak di atas seperti ini, saya percaya. Tapi kalau sudah di atas maknanya apa? Mosok kowe logikane ngene. Ya wis, kowe BlackRock kowe muterke duit negara. Golek duit. Pakai tangane JP Morgan apa siapa lah ya. Itu ya, tahu ya. Tukuno ning dhuwur kene. Ora masuk akal. Gue iki munggah. Ora masuk akal. Mereka beli di sini. Mereka jual ini dengan semua kebijakan yang ada. Pos pun mereka masih bisa jualan tinggi. Kenapa di pos? Yo karena kulaane saya ono barange, kudu didol. Nangkep ya? Lah pertanyaannya sekarang itu kalau sekarang sudah dinaikkan kembali tujuannya untuk apa? Kenapa di pause? Kenapa sekarang dinaikkan lagi? Yaitu untuk momentum. Ya, untuk momentum. Momentum untuk apa? Numbangin, bukan untuk ngepam. Sing meh dipam apa meneh. Gitu loh. Dan sekarang gini ya, ini tak kayak ilustrasi ya. Ini kalau di PAM ya. Ini kita traveling dulu lah. Oke, saya setuju itu. 27 ada. Kurang lebih nanti kalau koreksi Agustus itu akhir. Saya tidak tahu apakah Agustus akhir atau awal September, mungkin sampai di 25.000. Ya, nanti saya jelasin. Ini kalau di PAM ini masuk akal deh. Satu, sudah gunung, itu ya. Ini perlu dicatat dulu, sudah gunung. Kedua, MA25 sudah berpotensi untuk belok. MA99. Terus, pertanyaan taruh aja ini seperti mimpi sejuta para retail yang FOMO gitu ya. Mimpinya apa? Naik ya, PAM ya. Kita gambar iki. Umpamane iki PAM ya. Kita gambar sesuai dengan khayalan si PAM gitu ya. Ini naik dah. Kira-kira kita sambungke dengan altcoin. Nanti kowe mikir mesti. Ini ya altcoin ya. Sekelas Binance. BNB itu. Ini berarti kan FOMO toh. Altcoin session ceritane ngono. Iki gambarane sapa aku ora mudeng iso bicara soal altcoin session digembar-gemborke iki. Nah,
Ini tahu ndak altcoin session ini? Altcoin session ini kalau dia mau naik ngepam itu 4 bulan. Dasarnya apa Om? Ayo kita belajar dari dasar riwayat. Nih ya, ini kecil. Tak kei sing ora jebuluran wis. Tak kei sing cilik we. Ya. Ini dari sini bawah Desember. Ini sampai ujung ini butuh sampai Juni. Ini butuh 7 bulan. Ini sing namanya altcoin session. Serentak terjadinya. Kan sing diinginkan itu tuh. Berarti kalau ditambahkan dari bulan Juli ini sampai 6 bulan, wis ora 6 bulan wis patang sasi wis. Jadi kan posisinya bulan 11. Ya, iki naik bulan 11 ning kene. Wis iki carane piye mbuh wis bulan 11 ning kene. Terus ini altcoin ya yang kita bicara ini ya. Di posisi Februari dia harus di bawah. Kok harus di bawah? Lah terus yen rak ning bawah mosok iki kowe posisi halving ning dhuwur ngono ki. Lah terus ki halving iki burane piye carane? Enggak mikir kowe. Iki rak iso kaya doro ya. Mbok tel tengah ngene iki. Lho Om iki bar ning dhuwur ki tel tengah Om kok doro Om. Mudhun langsung jeglek Om. Iki rak masuk akal. Ini dari tanggal 28 saya sudah bahas ini. Tidak masuk akal secara logika saya. Makanya saya jelasin ini. Nah, kalau Februari aku percaya. Altcoin session dulu berarti ya sebelum Februari. Lagi kowe meneh kowe ngrungokke apa janjane iki apa sing mbok rungokke, sing mbok delok iki apa enggak kenal. Makane lho dirungokke sik ora usah komen. Ya. Jadi kira masuk akal yang sampai altcoin session ini terbentuk. Memangnya doro mudun mak gelek ngono lho. Ora masuk akal. Lho dasare apa Om? Tok harus Februari. Ini dasare. Rainbow chart ini setiap halving itu maknanya adalah harganya itu posisi di bawah. Ya. Sebelum posisi halving harganya nisor kabeh. Masuk akal ndak pestane besok itu bulan. Posisinya harga di bawahnya itu kemungkinan Februari 2024. Buar ngono ki di altcoin session kesik. Ya dong. Sampai posisinya Desember. Ndak terus muduni carane piye? Pernah dipikir ndak mudune carane piye? Apa meh nabrak burane iki wis ra ana buran-buranan. Saya malah lebih rak percaya meneh. Karena BTC itu halvingnya itu adalah momen. Itu pesta besar sebenarnya. Jadi menurut saya tidak akan ada pesta besar sebelum pesta besar sesungguhnya itu terjadi pada 2024. Jadi kalaupun ada, mereka itu cuman fungsinya adalah untuk mempertahankan aset. Dengan harganya biar tidak ada di bawah posisi seperti ini, dia akan dipertahankan di atas MA99. Ini cuman di sini. Maknanya itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar dia kalau di bawah kan koreksinya jadi pasir gitu ya. Oh ya wes dirungokke sik enggak kenal ya. Nanti dengerin dulu dari awal. Tujuannya untuk dinaikkan di atas MA9 kemungkinan bisa areanya ini mungkin di sini ya. Ini harusnya
Untuk BNB kemungkinan tarik aja di spot ini, terus tarik lagi. Kalau memang dia posisinya kan karena sudah turun, kemungkinan antara 285 sampai 300. Ini berpotensi untuk dinaikkan dulu, itu ya, berpotensi. Tujuannya untuk apa? Ben ora kemurahan. Makanya kalau teman-teman lihat ini dari Sol, ini kita sudah bahas semua ini. Sol naik di mana? Di atas MA 99. Naik tinggi-tinggi ya koreksi lagi. Kan sama kan? Begitu juga dengan ini. Momentumnya yang akan terjadi apa? Sebenarnya dia sedang mempersiapkan. Semua ini sedang mempersiapkan yang namanya pola cup and handle. Tujuannya untuk apa? Menjaga momentum. Momentum untuk apa? Untuk halving. Finalnya dia itu ada di sini malahan. Tujuannya itu ada di sini finalnya. Di harga termurahnya nanti. Lah halvingnya itu biasanya di atas MA99. Kenapa kok harus ada reaksi di bawah ini? Ini adalah harga di bawahnya. Nanti halvingnya rata-rata seringnya terjadi di atas MA99. Itu momentum orang sudah berpikir bahwa halving itu akan naik. Padahal sebetulnya kalau untuk pembelian itu bukan di saat halving. Halving kan nanti April 2024. Harusnya 2 bulan sebelumnya. Kenapa harus Februari? Yang 4 tahun yang lalu Maret loh. Karena halving itu bergeser 22 hari sampai 30 hari. Setiap 4 tahun sekali. Gitu ya. Jawabannya itu. Beli BNB kok nggak bisa ya? Oh, $10 ya. $10 minimal gitu ya. Jadi nanti kalau BNB 285 atau 300 ya jual aja, karena momentumnya nanti juga akan koreksi lagi gitu ya. Karena yang belum naik cuman BNB, terus FTM, terus kalau untuk Sol ini sudah naik ya. Untuk Sol ini sudah naik, naiknya sama-sama ini toh teman-teman. Mungkin jegrak ini ya. Ini kalaupun dia naik tidak ada masalah, paling nanti mentok nih gini. Tujuannya untuk apa? Ya paling gini. Jadi tidak usah terlalu heboh. Wah ki om ki mah ngepam gede alkoholnya, ora percaya. Ya seperti tadi pembahasannya. Contoh nih ya. Ini mau kita berandai-andai seperti para retail yang sedang bermimpi terlalu jauh ya. Lebih baik saya menjadi sisi yang berbeda, menjadi pertimbangan buat teman-teman. Om, liyane wong iki doh ngomong promo lho. Dari tanggal 28 gue ngomong gaya nih kayak ini terus. Enggak apa-apa. Kita ini lebih baik berbeda tapi jujur. Ya. Tapi minimal saya ngomong terus terang apa yang saya lihat. Jadi saya tidak percaya kalau dia itu naik ke atas. Satu, yang perlu teman-teman lihat, iki benang wis ora munggah. Iki wis munggah. Benang iki lho ora munggah. Sadar enggak? Naik apa ya? Benang MA aja deh naik. Masuk akal deh, kurang masuk akal. Yang ngomong mepomo ke atas sampai saat adu-adu kira masuk akal. Yang ada apa om? Ya umpamanya dia nanti double top itu wajar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya satu, mereka itu sudah mbok kayak harga murah. Ketika Binance US dituntut, sekarang sudah mbok beli lagi, mbok kasih margin loh si paus nih. Bayang loh, $12 dijual iso sampai $32, segera. Wes seger banget.
Di tengah kondisi market seperti ini, mereka margin masih 150%, kuwi seger banget. Ya. Lah iki sing ning kene engko tuku apa? Ya wis angkuter dadine. Ya ini yang namanya kita, makanya dari kemarin tanggal 28 ini saya sudah ingatin terus. Jangan beli kalau kondisi sudah di atas. Ya, untuk sol ini paling tidak banyak. Umpamanya di perkiraannya kemarin memang 25-26an kok ya, ternyata bisa ngepam di atas lagi ya, tapi tidak banyak betulnya. Jadi kalau teman-teman yang kejar-kejar di sini ya udah. Marketnya akan seperti apa? Marketnya tetap akan sama. Dia mempersiapkan dari halvingnya itu. Menurut saya dia lebih cenderung datar, flat aja. Tapi untuk mempersiapkan kondisi market ke depan atau mungkin rada melengkung ke atas. Ya. Antara gini atau gini lah. Kalaupun dia bisa seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu, sama. Karena tidak akan, saya melihatnya gini, tidak akan ada pesta besar sebelum pesta besar sebenarnya itu benar-benar terjadi. Itu tidak mungkin, secara nalar saya sudah tidak masuk akal gitu. Itu sering tak omongin terus biar teman-teman tuh ingat. Tujuannya untuk apa kuwi aja sangkut. Maksudku cuma itu aja. Om, kalau yang beli di sini, ya kan kita sudah bahas berulang kali. Kalau dia naik di atas ini, take profit margin 70%. Ya toh, pembahasannya kan gitu dah. 30% ini mana? Biarkan dia naik. Sak poli. Kalau sudah ndlosornya dia wis CL KB, dol KB. Gitu loh. Itu baru kamu makan semua margin dengan maksimal. Siba om, doki om. Oh ya, oke. Siba sama doki ya. Oke. Nah, ini kan lagi berembus nih, doki sama SRT. Tapi kita perlu menguji. Mau kebiauyah toh. Apa tenan-tenan dipam. Ya, kan perlu diuji. Oke, Elon om. Ya, itu biasa. Ya, market itu udah biasa. Ya, kalau apakah om boleh beli dah om? Ya tergantung dari candlenya. Kembali lagi teman-teman, kalau belimu di bawah MA99 aman. Kalau kondisinya gini, ini kelihatannya sepele, tapi saya akan menjelaskan secara bagaimana pembelian meminimkan tidak sangkut terlalu jauh. Ini hal yang sangat mendasar. Ini saya akan buka ini. Caranya piye om? Jadi jangan membeli MA99 posisi jungkel. Ya. Ini ya, posisi jungkel gue ning MA99 pun itu masih resikonya masih tinggi. Ya. Seharusnya kan pembelian di Thoyib kalau ilmu di sini ya. Nah, bagaimana om kondisi market saat ini? Seandainya kan ada beritanya itu bagus. Piye carane ben aku ora kesangkut? Nah, kondisi seperti ini mbok masuki kalau saya nehi. Ini sudah take profit margin buat saya. Karena kalaupun beli saya cuma mau di Thoyib, umpamanya kepeksa loh ya. Ini paling aku di sini. Atau enggak di sini. Tetap margin enggak? Tetap margin loh. Ini caranya gini. Ojo kowe tuku ning kene. Jangan hindari market yang di atas MA99 apalagi sudah tegak. Itu hindari, sangkutmu kecil. Gitu ya. Jadi jangan membeli di kondisi orang itu jual.
Ini semua market yang ada di sini ini orang jual. Jangan membeli area-area ini. Yang perlu dibeli adalah area ini. Jadi ketika orang takut, panic sell, malah itu kamu beli. Dan ilmunya adalah candle Bang Thoyib. Ini kalau candle Bang Thoyib, teman-teman yang biasa di sini harusnya kalau mamanya, pengen beli juga, harusnya kan beli kan. Margin enggak? Margin. Tapi karena beritanya buruk terus, orang ya enggak wani. Nah sekarang boleh beli enggak? Kalau saya enggak mau. Nah buat apa? Ini biasa saya jual di sini kok suruh beli bi. Gitu ya. Jadi ini belum tentu dia naik ke atas, belum tentu. Karena momentumnya bukan tepat saat ini. Lah terus iki maknanya apa? Ya paling antara double top atau dia langsung tumbang dan membentuk kapten itu. Umpamanya di sini ada perlawanan sedikit, biasanya kan ada. Tetap sama. Ini mungkin ke bawah ya. Ini untuk yang Februari. Kurang lebih harga ini yang akan jadi pertahanan. Jadi tujuannya saat ini apa? Satu, sudah mbok kasih murah, bandar. Kedua, mempertahankan aset. Sudah, tujuannya itu. Mempertahankan aset biar tidak murah. Kenapa BTC disedui terus? Ya karena tujuannya untuk menaikkan altcoin yang sudah kedam gara-gara. Jadi gini, ini kan dia kulaan drama. Dramanya itu adalah Binance US dan Coinbase. Direspon dong dengan retail. Bisa enggak direspon? Bisa. Gitu ya. Tapi karena yang terjadi itu untuk altcoin semua, itu kondisinya itu adalah posisi ngedrop sampai tumbang di bawah. Otomatis mereka bebek toh. Ya kan? Disinilah akhirnya mereka harus menjual toh. Makanya BTC tetap sideways. Tujuannya adalah untuk mereka jualan dulu, setelah itu baru rampungan. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Gitu ya. Momentumnya saat ini, jadi saya dari tanggal 28 ini sudah tidak percaya kalau terjadinya altcoin session. Karena satu, tidak nalar, kedua waktunya tidak tepat, karena tidak mungkin, hampir sulit adanya sebuah pesta besar, sedangkan tahun depan itu the best-nya yang sedang dinanti 4 tahun. Bayangin 4 tahun ditunggoni cuman dibledos nolo, tidak mungkin, tidak masuk akal. Kalau ini di altcoin session, yang saya pertanyakan cuma satu, bullrun-nya itu maknanya apa? Ketika halving, ini teman-teman jadi mikir kan ini. Yang tadinya FOMO, FOMC 25 tok, ada sing ngomong akan naik terus, ngepam semua. Ya dah. Dengan antusias 45 gitu. Padahal ini kalau teman-teman mau tahu, ini sopir, ini posisi ya, contoh ini sudah 23 ini ya, yang di bawah, yang sudah di atas, contoh apalagi MKR tuh ya, MKR tinggi banget itu, MKR kom gitu ya, itu sudah tinggi semua itu. Yang belum naik itu cuman BNB, FTM, mana FTM, Doge ini sudah ngepam ya,
Oh, sudah ngepam. Oke. Sudah. Ini pun naik aja bergantian kok. Yang namanya altcoin session naiknya itu beres langsung. Itu sudah tidak ada remblong kalau altcoin session. BTC C2 itu langsung semua. Itu tidak ada. Irama itu tidak ada yang masih ingat altcoin session. Itu maknanya beda dengan kondisi saat ini. Jam 1 siap ya. Gitu ya. Terus gini teman-teman. Altcoin session itu tidak polanya model kayak ini ya. Ini menjadi catatan penting. Altcoin session itu tidak model pola itu 1 hari. Jeglek ngene iki ya. Ki altcoin session apa? Iki jenengane marketing dodolan. Ya, bukan altcoin session. Mau tahu makna altcoin session? Ini tak dudoi. Jadi teman-teman bisa ngerti. Altcoin session itu terjadi secara natural. Tidak dikarbit, ngerti karbitan loh. Buayan karbitan. Ya ngono kuwi. Ini kalau teman-teman mau tahu altcoin session ya, pola bentukan altcoin session. Itu momentum to momentum. Itu selalu kondisinya itu perlahan. Dan selalu punya momentum. Ora jeglek ngono langsung ora ono. Malah aneh. Ya. Ini kalau dari BTC lebih kelihatan lagi. Makna dari altcoin session itu proses. Nih. Proses. Dan kalau teman-teman mau tahu ini dari sini ke sini, iki butuh waktu panjang. Iki ning kene iki Maret. Ini September. Itu mau entuk saupil. Karena prosesnya baru. Ini lengkuke benang ini ora gampang. Ya, benang MA99 ini ndak gampang, ndak semudah itu. Untuk membelokkan tatanannya semua. Ini perlu proses yang natural. Ini juga menjadi satu pondasi di mana teman-teman bisa nantinya berpikir apakah betul altcoin session itu akan terjadi. Sedangkan prosesnya sangat tidak alami yang terjadi pada kondisi market saat ini. Ini tidak alami yang terjadi. Apa ono munggah jeglek-jeglek kayak gini. Lab sampai jam berapa ini? Karena tadi jam 11 ya, ini sebentar lagi. Gitu ya. Jadi untuk Shiba tadi balik lagi ya untuk Doge ya. Doge hati-hati, tidak usah mau masuki, jangan ke FOMO. Itu satu ya. Kalau beli ya harusnya kemarin. Terus Shiba ya ini, saya akan bahas Shiba. Jadi kalau yang sudah naik-naik tidak usah mbok oyak-oyak. Percuma, sangkut tuh. Cari yang di bawah boleh. Saya itu sebenarnya kalau naik, saya tuh orang yang sebenarnya kan ya seneng palingan. Wong saya itu dari sebetulnya kemarin itu saya itu dari harga 15.850. Kenapa saya lepas? Ya saya melihat sudah selesai. Harusnya kan ya tak nengke gitu. Wis yen iso tak gusahi sisah ayo naik ngono ya. Tapi saya tidak mau seperti itu. Itu njoroke orang. Ya. Kita bahagia di tengah penderitaan orang lain yang kita ngerti. Saya tidak mau. Hanya karena kita punya portofolio BTC gitu kan.
Menurut aku itu ya karena kebetulan saya itu itu ya bos seperti ini, jadi enggak, menurut saya tidak etis dengan kondisi seperti itu saya mempergunakan kondisi itu. Walaupun kenyataan yang terjadi itu yang saya lihat berbeda. Untuk Shiba ini, ya Shiba kan sudah jelas kan di sini. Kalau teman-teman biasa di sini kan ya ilmunya jelas. 1 benang, 2 benang, 3 benang balok meloncat. Di sini sudah murah, tidak murah. Kalaupun dia nanti naik, potensinya di mana? Ya, ini kok rada noleh kiri ya, bagian TP ini. Nanti naiknya di mana Om? Ya beli yang belum naik aja seperti BNB boleh lah. Tapi itu nanti scalping aja ya, karena naiknya enggak banyak, cuma di MA 99. Karena sudah terlanjur, habisnya ini kan dari tanggal 28 kan kita sudah diinfo kalaupun naiknya di area MA 99 kan gitu kan. Harusnya dari kemarin tuh banyak yang sudah margin. Seharusnya teman-teman yang sudah di Toyib itu kita sudah bahas semua kok. Ya, yang dari kemarin ya, bahwa ini adalah Toyib di sini ya. Kalau mau beli ya beli, ya kan. Ini sudah di zero. Ini posisi murah aja. Ini saya live itu ada YouTube-nya ada. Beli enggak beli? Karena apa, sudah di zero. Ini lihat, jadi zero harganya. Ini harga 05 ini akan sulit sekali untuk ditembus walaupun sampai nanti Februari. Menurut saya sangat sulit. Ya. Untuk harga untuk Shiba 0,55 ini sangat sulit. 0,5. Saya pernah, ini harga paling bawah loh. Ini dipertahankan pada masa lalu itu. Saya tuh pernah jadi holder Shiba. Itu kenaikan 100, karena saya tahu ya momentumnya Shiba ini. Jadi saya pernah naik sampai 1.800% pada saat saya beli di sini. Jadi kalau teman-teman kemarin yang sudah beli dengan harga 0,55, tidak usah mbok jual. Ingat-ingat, tidak usah mbok jual. Nanti sampai bulan kamu akan hargamu tuh bagus sekali. Ya, gitu ya pesan saya sih seperti itu. Kalau mau dijual ya marginnya aja. Om aku tak tarik margin di sini, ya wis boleh. Tapi modalnya enggak usah. Karena ini akan mempertahankan harga sampai nanti bulan 2025 ini belum tentu tersentuh kembali. Ya, itu ya pesan saya untuk Shiba. Jadi area yang akan dituju berapa? Kemungkinan Shiba tidak akan kill zero, kemungkinan ya. Untuk kill zero cukup berat. Jadi kalau saya melihat malah tidak kill zero. Paling di 0,98. Kalaupun dia naik umpamanya kill zero dia tidak jauh. Paling di arah resist di sini aja. Sekitar 10-an. Api FMC naik apa turun? Menurut saya lebih banyak turun. Ini cuman membuat orang bereforia aja. Banyak orang kan ini sudah kefomo. Dari siang, dari pagi orang banyak kefomo. Tapi kalau teman-teman yang di Telegram itu, saya bukan bukan anti naik, bukan. Tapi yang saya jaga ini itu adalah jangan sampai teman-teman itu sangkut. Karena narasi yang dibangun saat ini adalah membuat orang itu seolah-olah punya harapan terhadap altcoin session yang akan terbentuk sebelum halving, dan itu tidak masuk akal, itu tidak logis gitu. Dilogis saja tidak bisa gitu loh. Seperti yang tadi dijelasin ya sudah, dilogis saja tidak bisa. Jadi yang apakah boleh Om beli? Kalau yang di bawah-bawah, contoh seperti Shiba ini beli boleh scalping. Nanti kalau nanti naik di atas ini, usahain untuk jual 70%. Kalaupun dia nanti terbang ke atas lagi 30%-nya mentok, itu baru dijual lagi. Karena apa? Kemungkinan sampai Desember itu, Agustus sampai Desember itu akan terjadi koreksi. Kemungkinannya besar. Secara riwayat seperti itu.
Secara riwayat seperti apa? Ini yang terjadi 1 tahun sebelum halving. Ini kita sudah bahas dari waktu ke waktu. Dari Desember kita beli dari harga bawah sudah dari pada saat itu, dan kita sudah take profit margin. Ini saya jual pada tanggal 28 kemarin. Sama seperti pola ini. Dan apa yang terjadi apa? Yang terjadi ini posisi Agustus ini seperti ini. Ini kan di sini perlawanan ya. Ini di sini perlawanan. Dan tumbangnya di posisi Agustus awal-awal. Makanya nanti hati-hati. Dan itu menjadi satu momentum FOMC akan menaikkan 0,25 BPS lagi. Dari sombok bayangke 5,5% suku bunga bank wis tele-tele ditambahin 0 seperempat meneh. Dan itu 5,5 itu sudah rekor 22 tahun tidak pernah terjadi itu. Itu rekor tertinggi suku bunga bank. Ora kolab wedoan perusahaan wis apik. Beneran. Apalagi yang di properti, berat sekali. Ya. KPR itu tinggi. Aku ya melu ngeluh. Gitu ya. Jadi sampai Desember dan Januari terus tumbang. Oke, sudah cukup ya, mungkin ya. Sudah cukup ya teman-teman semua, kurang lebih. Kalau saya secara pribadi, mau kemana market saat ini? Kalau saya secara pribadi tetap sama. Untuk saat ini, kalaupun terjadi kenaikan itu cuman ya kenaikan yang berbau narasi aja. Karena market yang saya lihat seperti apa yang dilihat. Kalau saya melihat ini yang saya lihat ya. Lebih baik saya ngomong terus terang apa yang saya lihat. Ini hijaunya ya. Salah. Jadi kapan momentumnya teman-teman jual? Ini saya sudah beli ETH DON dan BTC DON. Saya tidak punya reguler sama sekali. Mulai tanggal 28 saya sudah jual semua BTC saya yang dari harga 15.850 saya lepas. Di harga berapa ini? 28 ini. Dari 28 Juni. Saya sudah mulai cicil ETH DON dan BTC DON. Nanti teman-teman pada Agustus akhir atau September nanti teman-teman akan melihat atraksi ini. Ini ya. Ini diperhatikan. Besok kalau teman-teman lihat pola ini, candle ini yang terbentuk ini adalah candle biasanya namanya toyib. Ini candle toyib ini akan muncul di areanya itu kurang lebih di area ini. Om gue kok sewani ngono gitu. Nanti tak dudoi dari riwayatnya. Ya. Jadi saya gambar ini bukan sembarangan saya gambar, nanti saya akan bisa menjelaskan dari riwayat. Cara saya menarik garis itu seperti ini. Nah, ini yang dulu pada awal-awal saya begitu gambar gitu ya. Pada ini wong sudah kenyataan kejadian, jadi kamu gampang buat mapping semua bisa. Ini kan belum kejadian, dan bahkan yang di sini semua sebetulnya kemarin itu juga belum kejadian. Dan kita sudah take profit margin cukup besar untuk BTC dari Desember sampai Juni. Apa to kuwi? Nggo apa? Ya. LDC pas halving gimana?
LCC pas halving apa itu? LCC pas halving itu belum tentu, karena ini gini loh. LCC halving ini maknanya apa? Ya maknanya iki dienggo para miner. Ben regane mundhak. Ya marketing meneh. Ya. Kenapa tadi saya oret-oret seperti itu? Jadi teman-teman nanti akan lihat atraksi ini. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti tariknya dari mana? Tariknya dari sini nih. Nih. Jadi cara nariknya kurang lebih nanti ketembus di sini. Dan ini kalau teman-teman apakah bisa di tengah downtrend ini atau bearish memegang kontrol ini bisa dapat uang? Bisa. Ini yang saya lakukan pada saat masa lalu. Ini banyak orang kan, wah om susah tau ngene iso mbok gambar ini. Itu kan tadi belum ada gambar itu. Ya dah. Ini kan belum ada gambar itu. Nah, nanti saya akan take profit margin pada ETH down saya atau BTC down saya itu di sini. Nanti saya akan belikan BTC up. Saya akan satuin dari ini yang tak take profit marginnya. Jadi modal itu tetap tak kunci di sini. Ya. Karena saya pengen makan margin semua, full. Ini cara saya menghadapi market downtrend. Pra downtrend ini kan mau downtrend kan, mau pembalian market. Ini cara saya seperti ini. Kalau waktu yang lalu saya belum tahu ETH down, BTC down. Wes kowe tak blokir we ya. Iki ngetara kowe iki kakean apa nyonto, ora tahu pinter atau belajar goblok terus. Tak blokir we. Ya. Orang-orang ini percuma, gitu lah. Mbok ajari lah bakal pinter. Ngerti lah. Isine nyocot we. Gitu. Ora iso pinter. Karena apa pengen nyonto, ora gelem belajar, goleki gampang ngoni tuyul. Jadi posisi downtrend saat itu saya enggak tahu yang namanya ETH down maupun BTC down. Jadi saya nunggu ini suwi banget. Jadi ini nunggu niki kudu toyepe muncul ngene ya tak tunggoni sampai candle itu muncul. Kan kesel gitu ya. Akhirnya saya mempelajari market, kok ada BTC down, ETH down. Nah, disitulah saya mulai mengombinasikan. Makanya ini langkah ini yang saya akan pakai untuk mengkombinasikan ini. Dan kalau teman-teman yang ikuti live di sini ya, itu dari Desember itu semua live-nya itu ora iso tak ganti wong kuwi barang ora tak apa rubah-rubah, itu gelondongan. Jadi teman-teman real bisa tahu pembahasannya ya. Jadi di sini take profit margin, di sini saya beli BTC up, di sini take profit margin, di sini saya beli BTC up. Itu jelas sekali. Ya. Gitu ya. Ya, perjuangan banget Pak Iwan. Iya, gitu. Jadi apa teman ini saya bisa gambar gini kan ya bener. Ini babak punyanya itu sebenarnya di sini gitu loh. Makanya saya bisa cerita banyak gitu loh. Ini teman-teman jangan lihat bahwa saya bisa seperti ini mulu semua. Ini saya baret-baret soek-soek gitu ya. Baru bisa menjelaskan hal yang sedetail ini. Jadi harapan saya cuma satu teman-teman, bahwa di dalam dunia trading tidak ada yang kita bisa ikut-ikutan. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya adalah ilmu di depan, baru modalnya di belakang. Jangan dibalik. Gitu.
Jadi nanti teman-teman bisa pantau aja apakah betul nanti candle ini akan polanya seperti ini. Kalau memang pola ini yang terjadi, ya teman-teman bisa tunggu di area penjualannya untuk ETH down maupun BTC down maupun ETH down itu ditarik garisnya dari support yang ada di bawah MA99. Itu garisnya yang di bawah sama atasnya lagi satu. Nah itu di tengah-tengah itu biasanya zonanya itu. Pola yang akan terjadi apa? Ini seperti ini teman-teman. Di ujung ini nanti ini akan ada wick seperti ini loh, panjang ini. Ini pergunakan momentum itu untuk penjualan. Sesi pertama ya. Sesi pertama kalau teman-teman sudah beli umpamanya posisi ETH down atau BTC down itu posisi di sini. Itu sesi pertama ketika wick ini muncul. Ini biasanya akan dibarengin dengan fase yang teman-teman harus ingat itu adalah jadi posisi candle toyib ini kalau yang di sini jangan untuk sebenarnya tidak boleh untuk pembelian karena apa terlalu miring dan terlalu awal gitu. Kalau saya secara pribadi menyarankan lebih cenderung kalau sudah dia posisinya mapan di area seperti ini. Lebar-lebar candlenya melonjak. Dan candle toyib ini adalah dikasih sinyal oleh satu berita FAD. Jadi candle ini muncul itu ada dasarnya. Kalau saya dasarnya ini. Kedua adalah panic sell. Ketiga adalah berita FAD hyper atau berita yang sifatnya itu buruk tapi bertubi-tubi. Dan yang keempat itu adalah panic sell hyper, adalah reaksi market yang sangat hyper. Jadi 4 kombinasi ini yang akan memandu teman-teman untuk menemukan candle toyib ini. Ini adalah candle terakhir di mana momentum itu akan menjadi margin. Itu yang saya lakukan dalam waktu ke waktu dalam pembelian. Itu dasar cara mencari harga murah menurut saya itu. Dan ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini ada video YouTube-nya ya, teman-teman bisa lihat di playlist. Ini kalau di YouTube Iwan Crypto ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita pernah live, itu di penjelasannya itu adalah mana ya? Kita pernah live. Ini di playlist ini ya teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa lihat di penjelasan ini the best materi. Teman-teman cari aja yang the best materi ini. Nanti di sini ini teman-teman menurut saya harusnya dilihat. Karena untuk yang ini the best materi tapi yang itu ya, yang apa? MA25 kapan terjadinya koreksi, posisi itu ada 3. Nanti teman-teman lihat aja itu penjelasan ya di YouTube. Wah, handphonenya kepanasan. Mati. Nggak kuat teman-teman. Ini paling sebentar lagi yang jelek lagi. Kepanasan nih. Kalau kepanasan gini. Kepanasan gini, teman-teman. Gitu ya, kurang lebih harusnya tahu itulah, anggaplah ya. Intisarinya poinnya apa? Poinnya teman-teman jangan FOMO. Poinnya cuman itu. Enggak sinyal ini handphonenya kepanasan no. Jadi maksud saya teman-teman itu jangan FOMO, janganlah maksudnya gini. Kalau di luar sana banyak yang berpikir bahwa altcoin session terbentuk, minimal ini menjadi pengerem. Pengerem untuk apa? Teman-teman mulai berpikir ulang, apakah mungkin bahwa altcoin session itu terbentuk, sedangkan altcoin session itu kalau terbentuk itu adalah 4 bulan sampai ke atas. Dan itu sangat tidak mungkin menurut saya terbentuk di momentum saat ini, sedangkan halvingnya aja sudah sebentar lagi. Gitu. Ya. Jadi kalau nanti teman-teman lihat produk-produk sudah naik itu ya, sudah naik jangan ke FOMO.
Apakah Solana ke 5 dolar? Tidak percaya saya. 15 dolar. Solana kenapa dinaikkan? Karena dia mau dipertahankan. Jadi produk itu yang mau naik, yang mau dipertahankan itu adalah produk yang saat ini sudah dinaikkan. Berarti dia itu produk yang memang sudah di maintain. Ini kan memaintain harga. Bagaimana biar tidak terkoreksi? Kemarin kan sudah 15. Kalau tidak dinaikkan ke 32 dulu, berarti kan Solana tumbang jadi 5 dolar bisa. Makanya baik pausnya itu yang beli siapa ya? Paus yang menjaga Solana, project Solana gitu. Paus yang menjaga project Solana, apa yang dilakukan? Ya dipam. Dipam untuk apa tujuannya? Biar tidak terjadi penurunan harga yang sangat berat, karena Agustus sampai Desember ini mau naik, mau turun. Jadi kan mereka untuk menjaga momentum harga itu, memaintain dari harganya itu. Jadi wajar saja kalau kenaikannya di atas MA99 itu, menurut saya itu sangat wajar. Bukankah ini kita sudah bahas berkali-kali, gitu ya. Luna dan Lun itu koin yang didesain. Jadi saya memang dari awal room ini dibuka, saya tidak sudi untuk menjelaskan. Ya, gitu. Seperti itu. Khusus Luna dan Lun dan USD saya tidak mau. Dari awal itu saya sudah. Karena didesain untuk menipu. Tujuannya misalnya sorakan. Itu ya udah cukup ya. Udah malam. Oke. Kalaupun naik ya tidak seberapa. Kalaupun umpamanya seperti BNB, seperti FDM belum naik, ya teman-teman sabar dulu. Nanti akan ada kenaikan sampai MA99. Gitu ya. Oke, sudah malam. Terima kasih ya Komiko ya. Bro Ar, pejalan kaki, Bro Oka, Bang Dwi, Bang Dimas, Purwo, Gen, Di, Dendi, Mono, pemecah selaput, bola, Gandhi, Bro Gandhi ya, Pony Beauty, Rizky, Jo, Gumelar, Iksan, Ivan, Denny, dan semua teman-teman yang Bro Oka juga. Indonesia suka ilmu, take profit selalu, God bless you all.